Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyantia dengan NPM 251510096. Nah, di sini saya akan membuat tugas video simulasi statistik deskriptif dan inferensial. Saya mengambil datanya dari jurnal yang berjudul Pengaruh Pasar Online Terhadap Pendapatan Usaha Mikro pada Masa Pandemi COVID-19, di mana X1-nya omset sebelum pasar online dan X2 omset setelah pasar online, dan Y-nya kenaikan omset. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro di Jombang yang terdampak pandemi COVID-19 dan menggunakan media komunikasi internet seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk menjalankan usahanya, jumlah pelaku usaha mikro pada tahun 6.375 UMKM. Sampel yang diambil adalah sebagian pelaku usaha mikro di Jombang yang aktif dalam pasar online atau menggunakan media sosial sebagai sarana perdagangan selama masa pandemi yaitu 10. Penarikan sampel teknik yang digunakan cenderung mengarah pada persuasive sampling. Alasannya, peneliti secara spesifik memilih subjek memenuhi kriteria tertentu, yaitu berada di wilayah Jombang. Pelaku usaha mikro menggunakan sistem pasar online media sosial dan menggunakan sistem pre-order untuk mengurangi risiko barang tidak laku. Nah, langsung saja kita di sini menghitung statistik deskriptifnya. Yang pertama itu ke modul data. Setelah itu pilih data analisis. Setelah itu pilih yang deskriptif statistik. Oke. Input range-nya itu datanya yang kita input semua. Nah, ini labelnya di checklist kalau kita ikut ngeblok Y, X1 dan X2-nya. Terus masuk ke output range, itu di checklist dulu output range-nya. Baru kita buat itu hasilnya di sebelahnya aja. Checklist summary statistik baru oke. Nah, ini dia hasil dari statistik deskriptif. Ada mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum. Nah, selanjutnya kita menghitung regresi. Nah, kita salin dulu datanya. Kita copy di sini. Nah, caranya itu kita ke data, baru ke data analisis, pilih yang regression. Oke. Nah, input variabel y-nya itu disalin. Setelah itu input data x-nya. Itu output range-nya kita buat di sebelahnya aja. Baru oke.
Nah, ini hasilnya, hasil regresi. Yang kita baca itu ini R-square-nya, ditandain dulu. Baru nilai F-nya, terus coefficients, baru di startnya. Nah, nilai R-square-nya itu 94%, di mana 94% variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Kemudian nilai F-nya, nilai signifikansinya kita desimalkan dulu. Kita klik, kita pilih. Number. Kita pakai 4 digit aja. Nah, hasilnya itu 0,000 kurang dari 0,05. Artinya secara bersama-sama variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Setelah itu nilai koefisiennya, ini nilainya ini kita desimalkan. Kita desimalkan 4 digit juga. Yang p-value-nya juga kita desimalkan. Nah, bisa kita lihat variabel X1 memiliki pengaruh negatif dan signifikan setiap kenaikan satu satuan pada X1, maka Y diprediksi akan menurun sebesar 1,0504. Di variabel X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan setiap kenaikan satu satuan pada X2, maka Y diprediksi akan meningkat sebesar 0,9948. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Pertama itu ke data analisis, pilih yang correlation. Oke kan? Input range, input data Y dan X-nya. Output range itu di halaman selanjutnya. Saya buat di sini. Oke. Nah, ini hasilnya. Korelasi antara X1 dan X2 adalah 0,88 sekian. Karena nilai korelasinya lebih besar dari 0,80, maka model regresi ini terindikasi memiliki masalah multikolinearitas.
Nah, di uji multikolinearitas ini terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita masuk ke uji hetero. Di uji hetero ini kita mencari nilai ramalan Y. Ini kan nilai aslinya, kita mencari nilai ramalannya. Caranya itu sama dengan ke hasil regresi ke nilai koefisien yang pertama. Baru ditambah X1-nya dikali ke uji hetero, pilih yang nilai X1, baru ditambah lagi ke hasil regresi ke nilai X2 dikali ke uji hetero X2. Nah, di enter. Nah, ini biasanya langsung ditarik ke bawah, itu nilainya udah turun semua. Laptop saya error, jadi hasilnya itu gak sama, jadi saya menghitungnya manual satu-satu gitu. Coba ya. Nah, ini sudah saya hitung manual, kita jumlahin, hasilnya itu harus sama ya, sama nilai Y-nya. Nah, kalau hasilnya sama berarti perhitungannya benar. Selanjutnya kita mencari nilai UT atau residualnya. Caranya itu nilai Y dikurang nilai ramalan Y. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Ini hasilnya harus 0 juga. Kalau 0 berarti perhitungannya benar. Nah, yang terakhir kita mencari nilai UT kuadratnya. Tinggal sama dengan klik nilai UT, enter. Tinggal ditarik, jumlahin. Nah, setelah kita dapat nilainya, pilih ke data, pilih regression, oke. Kita input nilai range Y-nya, yaitu kita pilih pakai nilai UT yang sudah dikuadratkan. Nilai X-nya itu kita pilih data X. Nah, output range-nya kita buat di sebelahnya aja. Kita oke kan. Nah, ini dia ada hasil dari regresinya. Kita bisa lihat dari nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya X1 0,511 dan X2-nya 0,9944. Karena nilai p-value keduanya jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita ke uji autokorelasi. Di uji autokorelasi ini kita menggunakan data Y-nya. Kita salin dulu data Y.
Setelah itu kita salin data Y ramalannya. Nah, itu kita buat aja sama dengan klik data Y yang pertama, terus enter. Tinggal kita salin ke bawah. Nah, jumlahnya itu harus sama juga ya dengan nilai Y aslinya. Setelah itu kita mencari nilai residualnya. Itu sama dengan nilai Y dikurang nilai Y ramalan. Tinggal kita tarik ke bawah. Setelah itu nilai residual dikurang 1, UT dikurang 1. Itu kita buat sama dengan blok nilai UT sebelahnya, tinggal dibawa ke bawah. Setelah itu nilai UT dikurang UT kurang 1 pangkat 2 sama dengan buka kurung nilai UT di blok dikurang UT dikurang 1 tutup kurung pangkatkan 2. Nah, itu tinggal ditarik aja ke bawah hasilnya. Setelah itu nilai UT pangkat kedua caranya sama dengan nilai UT di blok pangkatkan 2 enter. Nah, ini tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, ini dia untuk hasilnya. Bentar, ditandain dulu ya. Nah, nilai Darwin-Watsonnya itu bisa kita hitung dari hasil UT dikurang UT kurang 1 pangkat 2 dibagi dengan hasil UT pangkat 2. Hasilnya itu dapat 2,219. Nah, selanjutnya kita lihat, kita memakai syarat yang terakhir tidak ditolak karena nilainya tadi 2,219 masih termasuk ke dalam 2, dimana itu artinya diterima. Kita ketik di U lebih besar kita tulis dulu syaratnya. Nah, nilai DU-nya itu bisa kita lihat dari tabel Darwin-Watsonnya. Kita pilih data saya tadi ada 10, terus variabelnya ada 2, berarti DU-nya itu 1,6413. Nah, itu nilai D-nya 2,219. Setelah itu 4 dikurang DU itu 1,6413, berarti 4 dikurang 1,6413 hasilnya 2,3587. Karena nilai 2,219 berada di antara 1,6413 dan 2,3587, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif. Berarti ini tidak terjadi autokorelasi.
Nah, kesimpulan dari 3 uji tersebut, uji multikolinearitas itu tidak lolos uji karena nilai korelasi tinggi, di mana nilai korelasi antara variabel independen X1 dan X2 adalah 0,886566. Dalam statistik, model dianggap terkena masalah multikolinearitas jika nilai korelasi antar variabel bebas berada di atas 0,80 atau 0,90. Yang bisa kita lihat di perhitungannya tadi itu kan nilainya 0,88 ya. Karena nilai 0,886 lebih besar dari 0,80, maka secara teknis mengalami gejala multikolinearitas. Nah, yang kedua itu uji heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas berdasarkan hasil regresi pada uji hetero. Nilai significance V adalah 0,3788. Nah, kita lihat tadi kan nilainya 0,3788 sekian. Nah, di sini kita lihat nilai p-value-nya 0,15 dan 0,994. Karena semua nilai signifan tersebut jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variance residual adalah konstan homoskedastisitas dan model valid. Ketiga, uji autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi atau lolos uji. Dari perhitungan yang kita hitung, nilai Darwin Watsonnya itu 2,219. Dalam statistik, jika nilai Darwin Watson berada di sekitar angka 2, itu merupakan indikasi kuat bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam data tersebut. Sekian dari video saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.